Mengagetkan, Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 60 hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 telah mengabulkan permohonan meniadakan syarat ambang batas yang diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemilihan kepala daerah di Jakarta. Maka syaratnya hanya 7,5%. Hal ini berarti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat mengusung calonnya sendiri. Kita akan bertanya dengan masyarakat dan menangkap aspirasi mereka. Pertama, kita akan bertanya kepada Pak Sarul terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, tanggapan saya terkait hal ini. Pertama, putusan MK ini akan membuat goyah posisi koalisi Indonesia Maju. Kenapa goyah? Karena ini akan membuat setiap partai sesungguhnya punya peluang untuk mengajukan kandidat-kandidatnya. Dan itu akan menguntungkan partai-partai. Mengapa orang berkoalisi? Karena sebenarnya tertutup keuntungan kesempatan semacam itu. Nah, ini sekarang berubah. Yang kedua, ini juga membuat goyah momok dan pamor Jokowi. Yang tadinya orang kalau berhadapan dengan Jokowi, nggak berani ya. Kalau sekarang dengan putusan MK ini, wah, ternyata tidak semua lembaga bisa dibisikin dan dikontrol Jokowi. Nah, ini dua hal ini. Dan bagi masyarakat sebenarnya juga mereka agak terlepas dari suasana apatisme. Yang tadinya kan ada, kalau udah gini diatur semua, udah ibaratnya sudah ibarat tender udah diatur kira-kira gitu. Dengan adanya ini, masih ada peluang ternyata untuk bisa berkompetisi secara fair. Kira-kira itu ininya. Jadi persepsi bahwa Jokowi mengatur demokrasi ini tidak benar sama sekali. Iya. Jadi dengan putusan ini bahwa pemilihan kepala daerah sangat demokratis. Iya, boleh gitu. PDIP akan mengusung paslonnya dari mana? Kadernya sendiri atau di luar kader? Saya kira kalau PDIP akan menghitung elektabilitas tokoh-tokoh. Dia mungkin juga nggak akan masa bodoh, misalnya mengajukan calonnya dari kadernya sendiri, tetapi elektabilitasnya tidak tinggi, dia juga akan berhitung. Tetapi seperti sifat PDIP selama ini, dia akan memprioritaskan kadernya sendiri. Tapi bukan tidak mau menutup kemungkinan, misalnya untuk kasus Anies Baswedan, itu sejak lama kan sudah ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Itu bisa aja dicalonkan oleh PDIP. Jadi Anda memperkirakan ada kemungkinan PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Betul. Begitu kira-kira ya. Menurut saya. Dengan segala perhitungan mereka. Dengan segala perhitungan mereka. Kenapa? Karena yang penting bagi PDIP untuk menghajar musuh utama mereka, saya lihat. Jokowi. Mereka kan Jokowi. Bagaimana menurut Pak Joko mengenai ini? Ya. Kira-kira kalau PDI mengusung Anies Rashid Baswedan, Anda sebagai masyarakat menangkap aspirasi di bawah bagaimana? Apakah akan merugikan PDI atau sebaliknya menguntungkan? Ya, saya sebagai masyarakat biasa, apabila MK telah membatalkan, bahkan menihilkan tentang ambang batas 20%, itu nomor 60, itu kalau menurut saya, PDI akan mengusung dengan suatu calon untuk dijadikan sebagai calon gubernur. Ini kita lihatlah realita tentang kontestasi Pilpres kemarin. Jadi PDIP ini merupakan partai yang mempunyai ideologi, komitmen, pengkaderisasian yang bagus, karena PDIP merupakan partai yang sudah lama ada di negeri ini. Apabila PDIP ini mencalonkan Anies,
itu sebuah boleh dibilang spekulasi yang sangat besar. Ini merupakan simbol perlawanan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju maupun Kimples. Dan saya kira Pak Jokowi pun akan membaca langkah-langkah itu, dan saya kira Pak Jokowi mempunyai strategi yang lebih jauh. Kalau sampai PDIP mengusung Anies, Anda anggap ini bertentangan nggak dengan platform, ya kan? Dengan ideologi PDIP sendiri yang selama ini lebih mengedepankan nasionalisme dan pengkaderan yang Anda katakan tadi sudah berjalan baik. Itu memang berlawanan, tapi kita lihat figur Anies Baswedan ini merupakan independen. Dia belum mempunyai partai, apalagi sebagai anggota kader dari partai. Bagaimana Bang Awang yang selama ini Anda sebagai orang Betawi, ya kan, sangat fanatis dengan politik keagamaan, politik santri, dari keluarga dan komunitas, sangat mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Jika Pak Anies dicalonkan oleh PDIP, bagaimana sikap Anda? Ya, dengan singkat kami membicarakan soal Pak Anies ya, mengenai kalau andai kata jika PDIP mengusung atau memilih Pak Anies, ya kemungkinan itu ada ancaman juga, mungkin Ancaman apa? terancam dalam ideologi, sebab PDIP dari dulu memang berseberangan gitu. Masyarakat juga berbeda-beda tanggapannya. Seperti yang tercermin dari ada Pak Awang, ada Bang Joko, kan. Tetapi bagi yang tidak terikat dengan kepartaian, tidak terikat kepada PKS atau PDIP, voting mass di Jakarta itu cirinya sangat dekat, sangat intim dengan keislaman. Artinya politik identitas di Jakarta itu sangat kuat. Nah, ini akan kita lihat sejauh mana bisa disinergikan atau kawin silang antara politik identitas berbasis Muslim dengan basis Soekarnois. Kalau ini terjadi, ini juga unik nih, perjalanan yang unik dari dinamika politik selama ini. Oke, terima kasih semuanya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and comment. Subscribe, like, and comment.